Jikalau hari ini, khususnya pagi ini, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami, hati kami bersuka cita karena kami boleh diterima Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Engkau boleh mengampuni kami dan kami diangkat menjadi anak Tuhan, sehingga kami berhak menerima hidup yang kekal yang Kau janjikan di dalam kehidupan kami. Inilah kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan sekarang kami siap juga untuk mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Dan sukacita, amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Hari ini hari apa? Hari Paskah. Paskah itu artinya apa? Passover. Melewati. Dan Paskah di dalam Perjanjian Lama, yaitu Paskah yang pertama yang dirayakan oleh umat Israel di tanah Mesir dengan mengorbankan anak domba yang tidak bercacat, telah digenapi oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia adalah anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Dan hari ini dia telah bangkit dari kematian. Dia tidak berada di dalam kematian untuk selama-lamanya. Tapi pada hari yang ketiga setelah ia mati, ia bangkit. Dan itu merupakan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena itu kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dalam merayakan Paskah hari ini yang terambil dalam Matius 28 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bergantian. Saya akan baca ayatnya yang pertama. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih akan baca ayat berikutnya. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan memberikannya lampu di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia kembali." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi
Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Amin. Yesus telah bangkit dari kematian. Ini berita sukacita bagi kita semuanya dan juga bagi seluruh orang Kristen yang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pada hari ini yang kita rayakan dalam perayaan Paskah. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah, bukan sekedar manusia. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Kematian tidak menguasainya. Ia mati selama 3 hari dari hari Jumat sampai hari Minggu. Dan pagi-pagi benar ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Tuhan Yesus untuk merempah-rempahinya. Tetapi kemudian mereka berjumpa dengan malaikat. Ya, di mana pada waktu itu malaikat Tuhan turun lalu menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus. Dan ternyata dulu orang di kubur itu di dalam satu gua yang ditutup dengan batu. Nah, tutupnya ini sangat kuat dan tidak mampu oleh dibuka satu orang. Nah, pada waktu perempuan-perempuan ini datang ke kubur Tuhan Yesus, lalu yang terjadi adalah bahwa terjadi gempa bumi dan malaikat Tuhan turun dan duduk di atas pintu batu itu. Malaikat ini mukanya seperti kilat dikatakan. Tahu kan kilat? Ya udah tahulah, ketika ada kilat guntur kita melihat kilat. Mukanya disebutkan seperti kilat. Dan pakaiannya putih seperti salju. Nah, ketika itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Sama seperti waktu Tuhan Yesus mati pada jam 3. Kan terjadi juga itu gempa bumi di sana. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bangkit juga terjadi gempa bumi. Dan ini membuat pasukan penjaga kuburan Tuhan Yesus yang diperintahkan oleh para imam, yaitu pasukan dari Pilatus, menjaga kubur Tuhan Yesus selama 3 hari. Mereka ketakutan setengah mati dikatakan di dalam nats itu. Karena mereka mengalami gempa bumi yang dahsyat itu. Dan juga melihat malaikat dengan matanya sendiri. Malaikat yang duduk di atas pintu batu kuburan Tuhan Yesus itu. Mereka melihat mukanya bagaikan kilat. Dan pakaiannya putih seperti salju. Dan mereka sangat-sangat ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka menjadi bagian dari konspirasi membunuh Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus. Dan mereka disuruh oleh para imam untuk menjaga, karena sebelumnya telah terdengar kabar bahwa setelah Yesus mati akan bangkit pada hari yang ketiga. Para imam tidak percaya akan kebangkitan Yesus ini, makanya disuruhlah pasukan untuk menjaga, jangan sampai para murid menurut mereka menyesatkan umat Israel dengan cara mencuri jenazah Tuhan Yesus dari kuburan itu dan mengatakan dia sudah bangkit. Nah, untuk mengantisipasi itu maka ditaruhlah di kuburan Tuhan Yesus itu pasukan penjaga kuburan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan sekedar isapan jempol atau bohong. Dia betul-betul real terjadi. Dan banyak saksinya yang menyaksikan hal itu. Ya, di abad yang pertama pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Saksinya adalah Maria Magdalena. Seorang perempuan dan juga Maria yang lain. Ya, mungkin ada juga ya dari pengikut Tuhan Yesus yang mengikuti para murid dan menjadi pelayan meja pada waktu itu yang bernama Maria.
Maria Magdalena satu dan Maria yang lain. Mereka datang ke kubur Yesus pagi-pagi untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus dengan rempah-rempah. Itu kebiasaan dari orang Yahudi. Lalu saksi yang kedua adalah yaitu pasukan yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Mereka juga saksi mata, betul-betul melihat bahwa Yesus bangkit. Dan kebangkitannya itu terjadi secara supranatural. Di mana terjadi gempa bumi yang dahsyat. Lalu batu yang begitu berat dibuka oleh malaikat Tuhan. Dan mereka melihat langsung malaikat Tuhan di hadapan mereka dengan mata mereka sendiri. Itu saksi. Lalu yang berikutnya adalah saksi, yaitu para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu malaikat berkata kepada kedua perempuan itu, "Ia tidak ada lagi di sini. Lihatlah kuburannya. Masuklah," ibaratnya kayak itulah. Kau lihat. Lalu kedua perempuan itu masuk ke dalam kuburan itu, maksudnya ke dalam gua itu. Dilihatnya memang betul tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus, yang ada kain kafan. Lalu mereka pergi sesuai dengan instruksi dari malaikat itu, bahwa mereka harus memberitakan kabar itu kepada para murid. Di tengah jalan mereka bertemu sosok Yesus yang sudah bangkit itu. Dan Yesus memberikan salam, "Jangan takut. Inilah aku yang telah mati dan kini telah bangkit kembali." Lalu kedua perempuan itu memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembahnya. Perhatikan kata-kata menyembahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang layak disembah. Katakan amin. Kalau dia sekedar manusia biasa, nggak mungkin. Ya, perempuan itu menyembah Yesus. Karena kalimat yang dikatakan di situ, mereka memeluk kakinya dan menyembahnya. Apakah Tuhan Yesus melarang? Tidak. Yesus tidak melarang, "Oh jangan, saya bukan Allah, jangan sembah saya. Karena hanya Allah saja yang patut disembah." Tidak, memang dia adalah Allah. Dan itu terjadi, ya fakta bagi kita, bahwa melalui kebangkitan Yesus, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah itu sendiri. Lalu kemudian, kedua perempuan itu sampai kepada murid-murid. Lalu memberitahukan bahwa mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di kubur itu. Yang ada hanyalah kain kafan. Buru-buru Petrus dan murid yang lain itu ya pergi ke kubur Yesus dengan berlari begitu cepat. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes bagaimana Petrus pergi bersama seorang murid lain, itu dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 5. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat. Ya, Yohanes 20 ayat 1 sampai 5 bisa dibaca. Di mana pada waktu kedua perempuan itu memberitahukan kepada muridnya bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong, si Petrus yang betul-betul ini adalah seorang yang sangat gesit, yang memiliki inisiatif yang sangat tinggi. Karena sangat tingginya inisiatifnya, suatu ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan mati, buru-buru dia mengatakan, lalu dia berkata kepada Yesus, "Guru, seakan-akan sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu." Lalu Yesus bilang, "Anyalah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus ini berlari dengan kencang sampai yang satunya itu ditinggal. Karena dia dapat sampai duluan di kuburan Tuhan Yesus itu. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu. Dan memang betul kubur itu sudah kosong. Yang ada kain kafan yang tergeletak di tanah. Lalu mereka pergi kepada murid yang lain memberitahukan hal itu. Lalu kemudian dalam cerita di Injil dikatakan yang kita baca, bahwa para murid bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah hidup di Galilea. Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid
bahwa aku, gurumu, hari ini bangkit. Disitulah waktu itu Yesus menunjukkan tangannya kepada para murid. Dan salah satu yang tidak percaya adalah Thomas, kan gitu. Sebelum aku melihat tangannya yang berlobang, kakinya yang berpaku, tidak akan sekali-kali aku percaya. Ketika kedua perempuan tadi memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas tidak percaya akan hal itu sebelum dia melihat lubang paku di tangannya. Nah, pada waktu mereka bertemu di Galilea, Yesus menunjukkan itu kepada Thomas. Dan Yesus berkata, jangan lagi engkau tidak percaya. Lihatlah tanganku, inilah lubang pakunya. Dan pada waktu itu, Thomas juga menyembah dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dari sini kita bisa melihat bagaimana begitu banyak saksi-saksi mata yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita percaya akan hal itu. Kita yang hidup di zaman sekarang percaya akan hal itu karena itu tertulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini adalah ditulis oleh saksi-saksi mata, khususnya kitab Injil, yang bersama-sama dengan Yesus selama ia ada di dunia ini. Bahkan yang mengikuti Tuhan Yesus dalam pelayanannya, yaitu para murid. Seperti misalnya penulis kitab Matius, ya kan? Itu kan Matius itu salah satu murid, ya. Dia adalah saksi mata daripada apa yang terjadi, khususnya kebangkitan Tuhan Yesus itu. Karena itu hari ini kita bersyukur karena kita percaya akan hal itu. Dan hari ini setiap orang yang mendengarkan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, percayalah engkau yang masih ragu-ragu. Percayalah bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jangan lagi tidak percaya. Jangan lagi ragu-ragu. Jangan lagi mau dimakan atau dikecohkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang mengatakan Yesus tidak mati. Tetapi Yesus mati dan itu real. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Katakan amin. Karena itu saudaraku, maka kita diteguhkan hari ini iman kita sebagai orang percaya yang memperingati hari Paskah hari ini. Bahwa Yesus yang engkau imani, yaitu bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, betul-betul berasal dari Allah. Dan dialah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Katakan amin. Kita diteguhkan. Tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang Kristen mulai terpengaruh bahwa Yesus itu tidak mati. Kalau tidak mati ya nggak mungkin bangkit. Tapi hari ini, firman ini, berita ini sampai kepada kita. Bahwa memang Yesus mati. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah berkuasa atas maut. Berkuasa atas kematian. Tidak ada seorang pun mungkin yang mengalami hal yang demikian. Walaupun ada orang katanya mati suri. Walaupun ada orang mungkin sudah mati lalu bangkit lagi. Kan ada juga cerita-cerita begitu yang kita dengar. Tetapi kan faktanya kita tidak tahu. Karena hanya dari cerita-cerita orang. Kita tidak pernah melihat akan hal itu. Walaupun misalnya di dalam Alkitab ada orang yang sudah mati lalu dibangkitkan. Tapi ini Yesus yang mati, yang membangkitkan dia adalah Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus itulah yang membangkitkan, menghidupkan Tuhan Yesus kembali. Amen. Dan itu menjadi peneguhan iman kita hari ini. Karena itu jangan sampai lepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Amen. Oleh karena godaan apapun. Oleh karena godaan harta. Oleh karena godaan tahta. Oleh karena godaan wanita. Oleh karena godaan pria.
Jangan pernah lepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan jika engkau sudah melepaskan oleh karena hal itu, kembali kepada Tuhan Yesus. Karena berita hari ini, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang telah bangkit dari kematian. Katakan amin. Amin. Tidak ada tokoh agama yang demikian luar biasa. Hanya Yesus. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang lain. Karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, sekalipun banyak masalah, rintangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Jangan lepaskan imanmu oleh karena hal-hal yang duniawi, yang fana. Karena yang duniawi, yang fana itu sifatnya sementara. Tapi keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dikerjakannya di atas kayu salib tetap untuk selama-lamanya. Dan itulah yang membuat saudara dan saya nanti masuk ke dalam kerajaan surga itu. Katakan amin. Jadi, biarlah kita sebagai orang percaya boleh sungguh-sungguh hari ini diteguhkan. Karena ada banyak orang yang kemudian sudah mulai ragu dan mulai meninggalkan Yesus. Dan berpaling kepada keyakinan-keyakinan yang lain. Karena itu saudara dan saya harus meneguhkan firman ini kepada istri dan anak-anakmu di rumah. Katakan amin. Kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu dan kepada siapapun yang kau jumpai. Baik itu orang yang seiman maupun orang yang belum seiman. Kita harus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Supaya mereka tahu bahwa Yesus itu bangkit real. Banyak saksinya. Supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Jadi kita tidak bisa hanya sampai kepada satu titik bereforia tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Waduh, Yesus bangkit, haleluya, amin. Yesus berkuasa, amin. Tetapi ada satu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya. Bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Coba kita baca di ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-18, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di Galilea, Yesus berkata begini kepada para murid, juga kepada kita. Ayat 18 kita baca sampai ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lihat. Yesus berkata dari mulutnya sendiri. Pengakuannya sendiri. Dikatakan, "Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi." Jadi yang berkuasa di surga dan di bumi itu hanya satu. Yaitu Yesus. Ini bukan kata orang. Tapi Yesus sendiri yang mengatakannya. Di dalam tanganku ada kuasa di sorga dan di bumi. Keren gak? Keren. Kalau Yesus itu memiliki kuasa di sorga dan di bumi, perlu gak kita takut? Enggak perlu. Katakan amin. Itu logikanya, gak perlu kita takut sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Orang di tangan Yesus kok kuasa di sorga dan di bumi. Dia yang kita imani, dia yang kita sembah, dia yang kita ikutin kok. Oleh sebab itu persoalan apapun yang kita hadapi hari ini, COVID-19, Tuhan bilang kecil bagi dia. Tetapi semua itu Tuhan izinkan supaya menyadarkan banyak manusia bahwa kekuatannya tidak seberapa. Menyadarkan bahwa apa yang dia miliki tidak bisa menyelamatkannya. Sekalipun dia banyak duit, banyak tabungan, banyak harta, perusahaan besar dan sebagainya. Ketika terkena COVID, hati-hati. Tuhan izinkan. Bukan berarti ini dari Tuhan. Tidak. Ada banyak orang yang mengatakan ini iblis, ini dari iblis. Saya bilang begini, COVID apa? Makhluk hidup. Yang ciptakan makhluk hidup siapa? Tuhan. COVID itu kan berasal dari virus SARS. Dan menurut penelitian, virus itu berasal dari kelelawar. Ketika SARS merebak di mana-mana pada waktu itu dari kelelawar. Katanya begitu. Menurut penelitian ilmiah, penelitian empiris. Nah, itulah asal dari virus
COVID-19 ini. Sekarang yang ciptakan kelelawar siapa? Tuhan. Betul nggak? Berarti semua makhluk hidup yang ada dalam dunia ini termasuk virus, yang ciptakan siapa? Tuhan. Karena itu Tuhan melarang kita sebenarnya orang Israel pada khususnya untuk tidak makan kelelawar. Karena di sana banyak penyakit. Di sana banyak virus di dalam tubuhnya. Kenapa? Ya kita bisa lihat aja lah. Kelelawar kan tinggal di gua-gua. EE-nya kan di situ. Dia bahkan EE-nya itu kan menimbulkan virus segala macam. Betul nggak? Mungkin bisa saja dari situ itu virus. Saya nggak tahu. Ya bisa saja. Karena itu Tuhan melarang jangan makan kelelawar. Tapi ada banyak orang makan kelelawar. Katanya enak. Karena obat aja. Padahal sebenarnya di dalam Alkitab dilarang. Gitu loh. Nah, karena kerakusan manusia lah akhirnya virus itu pindah kepada manusia. Dan itu merebak kemana-mana. Itu salah siapa? Salah manusia. Tetapi Tuhan izinkan itu dialami oleh manusia. Supaya manusia ini sadar gitu loh. Bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Alkitab katakan kita diciptakan dari debu tanah. Yang angin sepoi-sepoi aja datang itu langsung terbang. Kita diciptakan dari debu tanah. Kita hanya bisa hidup karena Tuhan menghembuskan napas ke dalam hidung kita. Sehingga kita bisa menjadi makhluk hidup. Karena itu jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan memberontak terhadap Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maka dengan adanya virus ini banyak orang yang kemudian sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena nyawanya di ujung tanduk. Biasalah kalau orang udah di ujung tanduk nyawanya, biasanya itu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya masih ikat dulu waktu pertama kali saya naik pesawat, langsung disambut oleh angin badai di atas di dalam pesawat selama hampir 2 jam waktu saya pulang ke Medan. Hampir 2 jam itu pesawat mengalami turbulensi. Dan pesawat itu digoncang begitu luar biasa sampai begini-begini. Semua kami yang ada dalam pesawat itu semuanya berdoa menurut keyakinannya sendiri, termasuk kami. Kita teriak-teriak di dalam berdoa sampai suara kita keluar didengar oleh banyak orang. Orang lain nggak peduli karena mereka juga berdoa menurut keyakinan mereka. Saya bilang dalam nama Yesus badai berhenti, tetap aja digoyang sampai hampir 2 jam. Waktu kita di pesawat itu, di situ kita dalam bahasa Bataknya mangarimangi dosa. Tuhan ampuni aku, kemarin aku begini. Oh Tuhan ampuni saya bulan lalu begini. Oh Tuhan, kita kebayang ketika pesawat itu jatuh lalu tubuh kita ini berkeping kemana-mana. Karena pesawat meledak, karena udah jatuh. Mungkin saya berpikir pada waktu kepalaku nyangkut di sini, kakiku nyangkut di sana, kan segala macam. Kita udah kacau pikiran kita. Yang penting Tuhan sebelum aku mati ada kesempatan di pesawat itu aku minta ampun supaya saya diselamatkan. Ah itu kalau sudah di ujung tanduk ya udah. Makanya kadang-kadang memang Tuhan izinkan masalah yang pelik yang kita alami di dalam hidup ini untuk membuat kita ini bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan gitu loh. Kalau enggak kan kita lalap di perlalapan orang Batak bilang kan gitu. Lalat di perlalapan nggak tahu kemana, nggak datang kepada Tuhan. Nah ketika ada masalah seperti ini, kita semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Semakin mencari Tuhan. Punya banyak waktu baca Alkitab. Waktu nggak ada corona, ya sekali sebulan nggak pernah kita mungkin baca Alkitab di rumah. Hanya di hari Minggu aja di gereja. Ya kan? Kita nggak punya waktu untuk berdoa. Kita nggak punya waktu untuk melayani. Tapi dengan adanya ini, semua orang melayani, semua orang berdoa, semua orang menyembah Tuhan di rumah mereka masing-masing. Walaupun ada orang juga mungkin yang tidak peduli dengan hal itu. Tapi kebanyakan dari kita bertobat dan mencari Tuhan. Nggak usah ini untuk mencari buktinya. Lihat aja kalau di media sosial itu ada banyak orang yang di luar negeri yang divideokan lalu ditayangkan siaran langsung menyembah memuji Tuhan. Sampai tentara, sampai ini menyembah memuji Tuhan. Tuhan izinkan itu.
Karena itu ada banyak hamba Tuhan yang menggertak, mengusir COVID itu, tetap aja COVID makin merebak di mana-mana, nggak hilang tuh. Karena bisa Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk membawa banyak orang bertobat kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Gitu loh saya. Tapi yang jelas adalah begini. Ketika kita berada di dalam kesulitan hidup, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Perhatikan ayat ini. Ayat berikutnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berita baiknya bagi kita di tengah-tengah kesulitan sekarang ini. Aku menyertai engkau, kata Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Aku menyertai engkau, Opung Mary. Aku menyertai engkau, mamanya Paul. Aku menyertai engkau, kita semua, Daud. Yesus menyertai engkau, Daniel. Yesus menyertai engkau. Kita semua disertai oleh Tuhan. Nah, kalau kita disertai oleh Tuhan, masih ada nggak kita perlu takut? Nggak perlu. Karena kuasa sudah ada di tangan Yesus di bumi dan di surga. Karena itu kalau ada masalah yang berat, happy aja, sukacita aja, hadapin aja. Katakan amin. Bukan berarti kita ongkang-ongkang tangan gitu loh. Tetap lakukan bagian kita. Selebihnya nanti Tuhan yang bekerja. Gitu. Jadi gak usah takut. Sukacita aja. Karena firman ini. Seberapa banyak orang saat ini mengalami ketakutan dalam kehidupannya. Tapi berita baiknya hari ini. Hari ini katakan, jangan takut. Ketika kita menghadapi persoalan yang besar dan kita tidak mampu lagi menghadapinya, di situ Tuhan turun tangan. Katakan amin. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu tepat waktunya. Karena Dia yang lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Dia yang paling tahu tentang apa yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan dari kita, percayakah engkau terhadap Tuhan yang mampu menolong engkau atas segala masalah yang kau miliki? Makanya Yesus ketika aku datang, adakah iman di bumi ini? Adakah kita memiliki iman sebesar biji sawi saja? Ketika engkau punya iman sebesar biji sawi saja, maka engkau berkata kepada gunung ini pindah, dia akan tunduk dan taat kepadamu. Karena itu, saudaraku, tetaplah bersukacita hari ini dalam merayakan Paskah. Meskipun di dalam pergumulan yang berharga di hadapan Tuhan bukan pernak-pernik Paskah. Tapi yang berharga adalah bagaimana saudara dan saya dilihat Tuhan hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai Ia datang. Itu yang paling terpenting. Tuhan Yesus katakan asal ada makanan pakaian cukuplah, kata Paulus. Ya, maaf. Kata Paulus, asal ada makanan pakaian cukuplah. Artinya Tuhan tidak pernah biarkan kita sampai tidak makan. Amen. Tuhan tidak pernah biarkan kita sampai kita tidak punya tempat tinggal. Walaupun kontrak, ya anggap aja itu rumah kita sendiri. Kan kira-kira gitu. Nah, masalah yang Tuhan perlukan, yang Tuhan lihat yang berharga dalam hidup kita bukan apa yang kita miliki, tapi hidup kita ini. Itu yang paling berharga, yaitu ditemukannya saudara dan saya beriman, hidup benar, hidup kudus, melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat dari hidup kita. Katakan amin. Nah, karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam perayaan Paskah ini, respon kita dalam merayakannya adalah, yang pertama, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup benar, hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga,
layani pekerjaan Tuhan. Khususnya tentang perintah yang disampaikan kepada Tuhan Yesus bagi kita hari ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan seperti yang kuajarkan kepadamu. Ini tugas bagian kita hari ini. Ini tanggung jawab kita hari ini. Dan tanggung jawab ini bukan hanya ada di pundak pendeta hamba Tuhan, tapi di pundak seluruh orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika kita bersaksi tentang Injil, tentang kebangkitan Yesus Kristus kepada orang lain, maka seluruh penduduk dunia ini akan mendengarkan Injil. Bandingkan dengan hanya 2 orang, hanya hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau seluruh orang Kristen bersaksi, waduh, itu mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi apabila Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. Ketika itu terjadi, dunia bicara tentang orang. Ketika itu terjadi, maka Tuhan datang. Bukankah COVID ini membuat banyak orang bersaksi di media sosial, di YouTube, di Facebook, dan ada banyak mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi yang di-share, dan tidak ada satu negara pun yang tidak dijangkau oleh internet hari ini. Semuanya bangsa sudah memiliki jaringan internet, dan orang sangat gampang untuk mengakses melalui YouTube, Facebook, atau apa saja untuk bisa mendengarkan Injil Tuhan yang diberitakan. Ini cara Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena banyak orang di rumah nongkrong, bekerja dari rumah. Itu berarti kedatangan Tuhan gak berapa lama lagi. Katakan amin. Gak usah berpikir kita, Tuhan masih lama datang. Kenapa di dalam Alkitab ini selalu diberitakan tentang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat? Supaya orang itu sadar bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan menjemput mereka. Dengan diajarkannya bahwa Tuhan tidak berapa malam orang akan datang kepada Tuhan. Maka inilah yang harus diajarkan kepada semua orang, yaitu tentang pemberitaan kedatangan Tuhan yang gak berapa lama lagi. Karena itu kita nggak boleh nggak percaya, Tuhan masih lama datang, masih ribuan tahun. Tuhan Yesus bilang kok bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Para saksi penulis-penulis Alkitab juga menuliskan bahwa kerajaan Allah, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yesus juga mengajarkan bahwa kedatangannya ditandai dengan berbagai-bagai. Salah satunya adalah bahwa akan terjadi Matius 24 itu peperangan, gempa bumi. Terus kemudian akan terjadi kesulitan, kesengsaraan, penyiksaan, penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Bukankah itu sudah terjadi hari ini? Karena itu, sadari bahwa Tuhan Yesus mau datang. Karena kalau sudah Tuhan Yesus datang, gak ada lagi kesempatan. Jangan sampai saudara ketinggalan, tidak mengalami keselamatan ketika Yesus datang kedua kalinya menjemput saudara. Ada orang yang bilang pengangkatan duluan, lalu antikris terjadi. Saya nggak mau ke sana. Yang jelas Tuhan Yesus nggak berapa lama datang. Udah itu aja. Itu yang menjadi kunci, yang memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita nggak diselamatkan. Percuma kita jadi orang Kristen, kemudian kita tidak diselamatkan. Oleh karena kita apa? Tidak hidup benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Tidak melayani pekerjaan Tuhan. Inilah pesannya, tanggung jawab kita kepada kita hari ini dalam merayakan Paskah, dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita berada hanya di satu titik. Wah, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Lalu kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yesus telah melakukan bagiannya dengan cara mati di atas kayu salib menggantikan kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan memberikan hidup yang kekal, legalitas kepada keselamatan di dalam kehidupan kita. Karena upah dosa adalah maut. Nah sekarang bagian kita apa? Udah Pak Pendeta, saya tinggal ongkang-ongkang kaki aja, Tuhan Yesus datang, saya diselamatkan. No, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Pergi, dibilang. Itu kan tugasnya pendeta, Pak Pendeta, tugasnya Pak Gabe itu. No, itu kepada setiap orang percaya, yang percaya kepadanya. Katakan amin. Amin. Ini bagian kita loh, tugas kita. Karena itu jangan jadi orang Kristen yang berpangku tangan.
datang ke gereja 3D, datang, duduk, diam, pulang. Lalu terakhirnya, mana duitnya? Nggak bisa sekarang. Tidak bisa. Firman Tuhan tidak lagi seperti itu untuk diajarkan. Firman Tuhan adalah bagaimana saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan. Pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Katakan amin. Sekitar hampir 8 miliar penduduk dunia hari ini. Dibutuhkan saudara-saudara semua yang ada di tempat ini. Semua yang ada menyaksikan program ini. Anda dibutuhkan kehadirannya oleh orang lain untuk memberitakan Injil tentang kebangkitan Tuhan. Supaya mereka tahu dan percaya. Karena ternyata banyak orang yang salah kaprah. Banyak orang yang belum pernah mendengarkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Belum pernah mendengarkan Injil. Dan itu saudara dan saya diutus ke sana untuk memberitakan Injil. Melalui banyak hal. Bisa melalui media, bisa melalui harta kita, bisa melalui waktu kita, tenaga kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyaksikan tentang kebangkitan Yesus ini kepada orang lain. Oleh karena itu jangan nikmati sendiri dong keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagikan kepada orang lain. Katakan amin. Dengan cara itu tadi. Biarlah kiranya firman ini menjadi teguran nasihat bagi kita. Bukan hanya semua mendengar, tapi juga termasuk saya. Karena ketika saya mengatakan you, ada 3 jari yang mengarah ke saya. You yang harus duluan. Yes, Tuhan ini aku. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, pakai aku. Tapi ada satu tangan kepada saudara, telunjuk. Itu artinya kita saudara bersama-sama melakukan bagian kita. Karena Yesus sudah melakukan bagiannya. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami semuanya Tuhan boleh terberkati. Baik yang ada di rumah ini maupun yang menyaksikan program ini. Tuhan memberkati kami. Biarlah kami di dalam merayakan Paskah pada hari ini. Kami boleh bersuka cita. Karena Yesus telah bangkit. Ini membuktikan, meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Bahwa Yesus mati di kayu salib. Diutus oleh Tuhan datang ke dalam dunia. Mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Meneguhkan iman kami bahwa Yesus berasal dari Tuhan. Untuk menyelamatkan kami. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Yehova yang menunjukkan dirinya kepada manusia. Dan juga Tuhan, kami bersyukur karena kami punya tanggung jawab. Yaitu untuk pergi memberitakan Injil. Mengajar, melakukan apa yang Kau ajarkan. Membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan satu janji firman Tuhan yang luar biasa, yang indah, yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Engkau berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di tengah-tengah kesulitan COVID-19 saat ini, hari ini kami diteguhkan. Kami tidak perlu takut terhadap COVID-19. Karena kami percaya di tangan Yesus ada kuasa di bumi dan di surga. Apalagi hanya COVID. Tuhan, engkau lebih berkuasa. Tapi Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya ada banyak orang yang bertobat. Dan salah satunya kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.